akan membacakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar awalnya berdiri dengan perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Raja Sukarama. Raja Sukarama memiliki 3 orang putra dan 1 orang putri, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, Pangeran Magaluh, dan Putri Galuh. Sebelum wafat, Raja Sukarama mewariskan tahtanya pada Raden Samudra, anak dari Putri Galuh dan Raden Mantrijaya. Namun pada saat penunjukan tahta waris oleh Raja Sukarama, Raden Samudra masih berusia sangat dini sehingga kedudukan raja diambil oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Tumenggung yang tak terima pun menghasut salah satu pegawai istana untuk membunuh Pangeran Mangkubumi, sehingga kekuasaan Pangeran Mangkubumi tak berlangsung lama. Pangeran Tumenggung pun naik menjadi raja. Raden Samudra yang merasa terancam kabur dari istana ke pelabuhan Banjar dan menyamar sebagai nelayan. Pengejaran memang dilakukan oleh Pangeran Tumenggung, namun tak kunjung berhasil berkat penyamaran dari Raden Samudra. Raden Samudra bertemu dengan Patih Masih yang merupakan anggota kerajaan Bandar Masih. Patih Masih yang banyak bergaul dengan para mubalik Islam dari Tuban dan Gresik yang membuatnya tertarik dengan ajaran Islam. Patih Masih juga mengetahui tentang Wali Songo dari para mubalik tersebut. Di sana, Raden Samudra disarankan untuk meminta bantuan kerajaan Demak untuk berperang melawan Pangeran Tumenggung, karena armada dari kerajaan Bandar Masih yang tidak begitu kuat. Kemudian Raden Samudra pergi ke kerajaan Demak untuk meminta bantuan. Saat kembali, Raden Samudra telah membawa puluhan ribu prajurit dan ribuan armada. Penyerangan terhadap kerajaan negara Daha yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung pun terjadi. Dengan banyaknya pasukan yang dibawa Raden Samudra, kemenangan pun berhasil diraihnya. Pangeran Tumenggung berhasil dilengsarkan sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Raden Samudra pun mendirikan kerajaan Banjar yang bercorak Islam, menjadi raja pertama kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suyanullah. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Gus Ngurah bagaimana sih sejarah berdirinya dari Kerajaan Banjar. Di sini saya akan memaparkan beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Banjar. Nah, yang pertama itu ada Raden Samudra atau Sultan Suryanullah yang menjabat dari tahun 1526 sampai dengan 1545. Yang kedua ada Sultan Rahmatullah yang menjabat dari 1545 sampai dengan 1570. Yang ketiga ada Sultan Hidayatullah yang menjabat dari tahun 1570 sampai dengan 1595. Yang keempat ada Sultan Mustain Billah yang menjabat dari 1595 sampai dengan 1620. Yang kelima ada Sultan Inayatullah yang menjabat dari 1620 sampai dengan 1637. Yang keenam ada Sultan Sidullah yang menjabat dari 1637 sampai dengan 1642. Yang ketujuh ada Pangeran Tapasana yang menjabat dari tahun 1642 sampai dengan 1660. Yang kedelapan ada Mirullah Bagus Kesuma yang menjabat dari 1660 sampai dengan 1663. Yang kesembilan ada Pangeran Adipati Anum yang menjabat dari 1663 sampai dengan 1679. Yang ke-10 ada Mirullah Bagus Kesuma yang menjabat dari 1680 sampai dengan 1700. Yang ke-11 ada Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning yang menjabat dari tahun 1700 sampai dengan 1734. Dan yang terakhir itu ada Pangeran Tamjid atau Sultan Tamjidillah bin Sultan Kuning yang menjabat dari tahun 1734 sampai dengan 1759. Nah, itu dia pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin kerajaan sultan. Pemimpinnya berjumlah kurang lebih 12 orang. Faktor penyebab kemunduran kerajaan Banjar. Yang pertama, pertengahan abad ke-19, pergantian sultan mulai dicampuri kepentingan politik Belanda. Hal tersebut menyebabkan maraknya pertentangan antara anggota keluarga kerajaan. Yang kedua, perlawanan-perlawanan terhadap Belanda terus dilakukan, terutama tahun 1859 sampai 1863. Contohnya perlawanan oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman,
Haji Nasrun, dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya akan kembali menjelaskan puncak kejayaan dari Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18 di Pulau Kalimantan atau yang pada saat itu disebut dengan Borneo. Pada masa ini, kerajaan ini memiliki pengaruh yang kuat dalam perdagangan dan kebudayaan di wilayah tersebut. Raden Samudra atau Sultan Suryanullah adalah salah satu penguasa yang dianggap memperluas kekuasaan dan memajukan kerajaan Banjar selama periode kejayaannya. Nah, itulah sekian penjelasan tentang kerajaan Banjar.